Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau ingin mewawancarai pengusaha muda yang bernama Bang Hendra. Selamat siang, Bang. Saya ingin bertanya tentang profesi Abang atau profesi Abang yang Abang jalani saat ini. Profesi saya sekarang ini mempunyai usaha konveksi. Usaha konveksi. Pertanyaan kedua, bagaimana perjalanan Abang sehingga bisa sampai di titik saat ini? Untuk prosesnya, dari dulu saya udah mulai usaha ini dari sejak sekolah SMA. Dari SMA. Jadi saya buka konveksi ini dulu ikut-ikutan aja. Jadi nggak punya karyawan untuk menjahit konveksi ini atau fashion baju ini. Jadi dari dulu saya pakai upah bayar. Upah bayar di kota ini juga di Pekanbaru, di Jalan Pelajar. Jadi saat itu saya hanya mencari bahannya aja, baru nanti mesin bordir, sablon dan lain-lainnya itu saya upah bayar. Berarti upah ke orang ya? Iya, gitu. upah ke orang. Jadi mulai saya udah ada profesi kerja jadi karyawan, saya mulai menekuni bisnis ini lebih dalam lagi. Jadi saya mulai punya usaha ini dari rintisan dulu dengan membeli mesin bordir, mesin sablonnya. Baru saat itu saya bisa tidak perlu menggunakan upah bayar lagi. Jadi sistemnya itu langsung dibuat di tempat, ya kan? Jadi semakin berkembangnya usaha saya mulai mempunyai beberapa karyawan. Saya mulai fokus untuk membesarin konveksi ini. Jadi saya mulai bentuk proposal ke sekolah-sekolah. Berapa banyak sekolah di kota ini saya mulai ajukan terus. Emang ada beberapa yang menerima, ada beberapa yang nolak. Tergantung bagaimana kita memasarkan produk kita. Yang produk saya pasarkan itu kalau misalnya di kota ini banyak orang yang jualannya untuk konveksi, terutama baju itu ready stock, barang jadi. Jadi orang tuh tinggal sablon, tinggal bordir aja. Sedangkan kalau saya itu sistem custom. Jadi orang tuh menentukan bahannya, selera konsumen, tentukan bordirannya, desainnya. Jadi kita desainnya boleh dari kita ataupun orang tuh. Kita bisa ngajukan desain juga. Jadi dari situ mereka mulai suka dibanding toko-toko lain atau konveksi lain tuh lebih banyak ready stock, barang yang udah jadi tinggal di sablon, tinggal dibordir. Sedangkan saya itu custom. Jadi mulai dari situ saya betul-betul serius mengajukan proposal ke sekolah. Mulai dari sekolah dulu, banyak orang yang membuat tuh sistemnya seperti kalau misalnya OSIS kan perlu juga tuh baju-baju kayak sweater gitu ya. Mulai ke seragam formalnya sekolah mulai. Jadi dari sekolah nih, kalau dari sekolah kita nggak perlu khawatir untuk kehilangan konsumen, soalnya sekolah itu kan pasti menerima murid tahun ke tahun, ya kan. Jadi pandai-pandai kita untuk memilih atau memasarkan produk ini, membuat mereka tuh stay sama kita. Mereka tuh tetap memilih kita sebagai produksi bajunya. Baju mereka ya. Jadi semakin lama waktu saya mulai fokus. Apa saja yang jadi motivasi Abang untuk membuka usaha ini? Kalau motivasi pertama tentu ekonomi, memperbaiki ekonomi keluarga. Karena kalau misalnya kita terus jadi karyawan, kalau karyawan swasta ya sih gitu terus, kita nggak ada progres dari kehidupan kita. Jadi saya coba beranikan untuk memulai buka usaha. Pertama ekonomi, ya kan. Kedua, saya ingin menciptakan lowongan kerja untuk orang-orang lain yang memiliki kreativitas sama-sama dengan saya. Pertanyaan terakhir nih Bang, upaya Abang apa saja ketika Abang jatuh? Saat kita jatuh gitu. Usaha pertama, kalau saya dari awal buat bisnis, kita udah harus siap menerima risiko. Mau usaha kita jatuh, saat itu kita udah siap. Jadi pertama yang harus dimiliki oleh pengusaha itu prinsip pertama itu pantang menyerah.
jatuh jangan down, jangan jatuh. Misalnya kita jatuh, berusaha untuk bangkit lagi. Jadi upaya saya lakukan untuk saat kita jatuh, tentu percaya sama diri sendiri. Karena kalau kita udah berani memulai, kita harus terus menjalannya. Nah, selain itu kita tentu ikhtiar juga, berserah diri kepada Allah. Jadi kita harus bersabar, tetap sabar dalam menjalani segala resiko yang terjadi. Terima kasih kepada Bang Hendra yang telah mau menjadi narasumber wawancara kami sebagai orang sukses. Ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi orang banyak ya. Sekian dari wawancara kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.